Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Winatania akan menjelaskan tentang kultur jaringan, tepatnya pada tanaman anggrek. Di sini teman-teman bisa mengamati dahulu video tentang kultur jaringan anggrek. Saya ambil referensinya dari laptop Kamil karena di situ pembahasannya yang sangat detail dan bahasanya yang mudah dipahami. Pecinta tanaman hias pasti nggak tahan deh nih sama godaan anggrek-anggrek cantik gini. Meski dikenal sebagai tanaman yang lumayan rewel, bunga anggrek tetap punya banyak penggemar. Bahkan ekspor bunga anggrek asal Indonesia sudah sampai ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, Korea, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Wah, kebayang gak tuh berapa banyak benih anggrek yang harus dihasilkan? Nah, untungnya dengan teknologi kultur jaringan, kita sudah bisa menghasilkan ribuan benih dalam setahun. Secara alami, bunga anggrek bisa menghasilkan benih untuk ditanam lagi. Tapi prosesnya lama. Teknik kultur jaringan memanfaatkan bagian tanaman anggrek untuk dikembangbiakan. Bisa dari akar, daun, maupun tunas. Jadi benih bisa didapat secara cepat. Jumlahnya banyak, tapi tetap berkualitas. Di sini sih biasanya tunas anggrek lah yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Supaya benih yang dihasilkan bagus, pilih tunas dari tanaman anggrek dewasa yang sehat ya. Potong bagian bawah tunas. Lalu bersihkan dari akar-akarnya. Bersihkan tunas dengan air mengalir. Lalu buka satu persatu kelopak daun sampai kelihatan mata tunasnya. Dalam satu tunas biasanya ada 3 sampai 5 mata tunas. Bagian mata tunas itulah yang dipotong untuk dikembangbiakan. Mata tunas harus dibersihkan dulu nih dalam rendaman kloraks. Lalu dibersihkan lagi menggunakan Aquades. Proses pembersihan harus berulang kali ya, supaya hasilnya benar-benar steril. Mata tunas yang sudah bersih ini biasa disebut explant. Sekarang kita buat media inisiasinya dulu yuk. Larutan air dan bahan-bahan kimia direbus dulu ya, lalu tuangkan ke dalam tabung kaca. Oke deh, masukkan explant ke dalam media inisiasi. Lalu tutup rapat untuk diinkubasi. Pada tahapan ini, explant akan berkembang seperti tanaman induknya. Tuh lihat, sudah ada akar, batang, sama daunnya. Kalau bagiannya sudah lengkap, calon tanaman ini disebut plantlet. Plantlet yang sehat siap dipindahkan deh ke rumah kaca supaya bisa beradaptasi pada suhu luar ruangan. Setelah 1 bulan beradaptasi, keluarkan benih dari botol. Cuci dengan air. Lalu rendam benih dalam larutan bakterisida dan fungisida selama 10 sampai 15 menit. Benih kemudian dikelompokkan sesuai ukurannya, lalu dikeringkan. Benih yang sudah kering siap untuk ditanam di pot nih. Letakkan di tempat yang teduh ya. Untuk penyiraman baru bisa dilakukan saat umurnya sudah 1 minggu. Sementara pemupukan baru boleh dilakukan saat umur 2 minggu. Selain dari tanaman induk, tunas juga bisa diambil dari plantlet loh. Istimewanya lagi, tunas-tunas yang dihasilkan dari kultur jaringan bisa diperbanyak lagi. Namanya proliferasi. Calon benih diinkubasi sambil digoyangkan di atas rotary table shaker. Benih anggrek yang dihasilkan dari teknologi kultur jaringan ini bisa menghasilkan benih anggrek bermutu dalam jumlah besar, seragam, dan konsisten. Nah, Unyil punya tips nih untuk memelihara tanaman ini. Untuk media tanam berupa moss atau lumut kering, anggrek tidak perlu sering-sering disiram. Karena moss dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Kalau ditanam di arang, tanaman anggrek harus rajin disiram. Soalnya arang tidak dapat menahan air. Meskipun anggrek tumbuh di iklim tropis, tanaman ini nggak boleh terkena cahaya matahari langsung. Bisa-bisa daunnya kering terbakar deh. Jadi biar aman, anggrek ditaruh di ruangan yang masih mendapat cahaya, tapi tetap teduh ya. Biasanya bunga anggrek mekar setelah berusia 2 tahun.
Saat mekar, bunga akan bertahan hingga 1 bulan. Sesudah layu, biasanya bunga akan tumbuh lagi 6 bulan kemudian. Oke, teman-teman kan sudah melihat dan mengamati jaringan pada tayangan laptop ini. Saya akan menambahkan sedikit-sedikit saja dari video tadi. Pertama, akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam kultur jaringan anggrek. Pertama adalah laminar airflow. Laminar airflow digunakan untuk mentenukan tanaman anggrek tadi. Kita kan ambil tunasnya. Nah, itu untuk pemotongan atau untuk mengambil bibitnya yang ada di dalam itu kita membutuhkan laminar airflow karena kultur jaringan membutuhkan kondisi yang aseptik. Kemudian adalah tabung labu. Tabung labu berguna untuk memasukkan explant atau potongan anggrek tadi. Yang ketiga, kita ada kedua, dalam kultur jaringan menggunakan tabung labu berguna untuk memasukkan explant atau potongan anggrek tadi untuk diputarkan di dalam endline layer. Endline layer berguna untuk memutarkan tanaman tadi. Setelah melalui tahapan tadi yang dilakukan di laboratorium dan menggunakan alat-alat yang telah saya jelaskan, tahapan selanjutnya adalah aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian kondisi dari kondisi awal ke kondisi baru. Pada dasarnya, kultur jaringan menerapkan sifat totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan sel-sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru dan utuh jika ditempatkan dalam kondisi yang sesuai atau lingkungan yang sesuai. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.